semuanya, balik lagi bersama aku Sabita di Entok Podcast alias Enhypreneur Talks. Nah, jadi buat kamu yang pertama kali nonton podcast ini, Entok Podcast ini merupakan podcast di mana narasumbernya itu merupakan alumni dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang sekarang sudah menjadi Enhypreneur, yaitu entrepreneur, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengunjungi Kak Kori Margaret yang merupakan alumni dari Manajemen Kepariwisataan alumni tahun 2005 yang sekarang merupakan owner dari MKY Clothing. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja. Halo Kak Kori, apa kabar Kak? Halo, baik. Nah, di sini tuh kita bakal sharing-sharing Kak, gimana sih tips and trick dari Kakak caranya supaya bisa jadi entrepreneur kayak sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke sharing session, aku punya beberapa pertanyaan nih Kak. Rapid fire question, dimohon Kakak untuk jawab dengan cepat ya Kak. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Online or offline? Offline. Offline, oke. Insting or data? Data. Design or marketing? Marketing. Marketing. Fashion atau fungsi? Fashion. Oke. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Kualitas. Social media or website? Sosial media. Inovasi atau konsistensi? Konsistensi. Kolaborasi atau kompetisi? Kolaborasi. Oke, berarti lebih berkolaborasi ya Kak jiwanya, nggak kompetitif gitu. Oke. Ekspansi atau fokus? Ekspansi. Modal sendiri atau investor? Dua-duanya sih. Balance ya Kak, balance gitu. Oke, boleh. Oke, lanjut. Kerja keras atau kerja cerdas? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya, Balance juga nih Kak? balance juga. Seri. Gagal cepat atau sukses lambat? Waduh. Agak tricky nih Kak jawabnya. Tricky ya. Sukses lambat. Sukses lambat, oke. Lanjut, tim kecil atau tim besar? Tim kecil. Tim kecil. Fashion show atau media sosial? Media sosial. Media sosial. Brand lokal atau global? Brand lokal. Desain minimalis atau statement? Itu agak susah sih ya. Oh, karena agak dua-duanya suka dua-duanya nih Kak? Kayaknya harus selalu ada dua-duanya deh. Even yang minimalis pasti ada statementnya buat bikin on point. Tapi lebih prefer mana Kak? Yang poinnya 5-1 minimalis lah. Minimalis, oke. Pembeli setia atau pembeli baru? Pembeli setia. Pembeli setia. Outsourcing atau produksi in-house? Outsourcing. Outsourcing. Fashion musiman atau klasik? Musiman kali ya. Musiman. Nah, ini kayaknya agak personal nih Kak pertanyaannya. Tidur atau ngegosip sampai pagi Kak? Tidur. Oke, thank you Kak Kori udah jawab pertanyaan aku yang lumayan banyak. Di sini kita langsung aja Kak masuk ke sharing session. Aku pengen tahu Kak, boleh nggak Kakak ceritain gimana sih cara ceritanya sejarahnya Kakak bisa jadi entrepreneur yang kayak sekarang nih Kak? Semenjak lulus dari NH gitu, terus Kakak tuh ngapain aja sih sampai bisa kayak sekarang gitu Kak? Sebenarnya waktu lulus sih normal-normal aja ya. Jadi abis lulus, bahkan sebelum lulus itu udah kepanggil kerja waktu itu di salah satu perusahaan di Jakarta. Jadi sebelum lulus waktu itu inget banget lagi kerja inskripsi terakhir deh. Jadi sambil bolak-balik Jakarta dan selesai inskripsi di STP waktu itu namanya. Oh iya, masih STP. Masih STPB gitu. Jadi bolak-balik sambil beresin. Setelah itu lanjut kerja di Jakarta sampai beberapa tahun. Udah lanjut kerja beberapa tahun di Jakarta. Waktu itu ada rencana tuh sebenarnya mau pindah negara. Mau keluar negeri gitu? Iya, mau keluar negeri, iya. Nah, waktu mau pindah itu tuh ada waktu tunggu. Sebenarnya tuh ada waktu tunggu tuh sekitar 4-6 bulan deh. Karena ada beberapa administrasi yang lagi diberesin. Yang kayak visa gitu-gitu Iya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya lagi ada waktu tunggu. Nah, waktu tunggu, karena kita kebiasa kerja, saya kebiasa kerja dari dulu gitu. Terus deh kayak gitu, even dari kuliah udah kebiasa padat banget, begitu ada waktu tunggu tuh kayaknya bingung pusing, gitu ya, kayak bingung. harus ngapain gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi waktu itu iseng aja sih sebenarnya iseng. Saya pergi ke salah satu jalan-jalan di mall di Bandung, terus segitu saya ngerasa kok kayaknya nggak ada baju yang cukup oke, kurang lebih kayak gitu. Setelah itu saya pergi ke luar negeri. Terus saya nemuin di negara luar itu tuh awalnya tuh kok bajunya dengan harga lebih reasonable, terus deh kayak gitu produknya lebih fashionable, harganya lebih terjangkau juga, kurang lebih kayak gitu. Jadi waktu itu saya belanja sengaja sebenarnya awalnya itu buat diri sendiri, tapi kayak waktu itu belanja kebanyakan.
Jadi dijual lagi gitu. jadi karena waktu itu tuh beli buat sendiri tuh kayak gitu, kayak sebulan kemudian udah habis nih bajunya gitu. Terus kayak gitu gabut lagi nih, akhirnya berangkat lagi, terus beli lagi, terus kayak gitu kayak kepikiran gitu, kenapa nggak waktu tunggu ini ya udah aja sambil jualin iseng. Jadi waktu itu akhirnya saya ambil konten tuh kecil banget, cuman 2 kali 3 meter kayaknya, dan harganya tuh waktu itu milih yang paling terjangkau. Tapi trafficnya masih cukup bagus, karena kan pikirnya itu barang ini harus habis sebelum saya berangkat, kurang lebih kayak gitu. Jadi awalnya tuh belanja ke luar, terus kayak gitu saya bawa, terus kayak gitu itu dulu banget ya, terus dijualin, ternyata sebelum 1 bulan baru 2 minggu kayaknya udah habis. Itu di mall-mall gitu Kak? Iya, salah satu mall di Bandung, kurang lebih kayak gitu. Itu awalnya banget. Habisnya setelah itu beberapa hal akhirnya saya lakuin gitu loh, kayak misalnya mulai coba sourcing dari dalam negeri gitu, dari Indonesia, terus kayak gitu coba cari production lokal gitu yang nggak kalah sama bagusnya sama di luar, dan ternyata ya cukup jalan juga. Dan kayaknya sebelum 4 bulan, baru bulan kedua bulan ketiga akhirnya ada 1 counter lagi ya, saya tambah lagi. Ada orang jadi nambah lagi karena waktu itu benar-benar cuma 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter, akhirnya nambah lagi, dan nggak taunya kejebak sampai sekarang kali. Jadi keterusan ya Kak? Iya, jadi keterusan gitu. Oh, berarti nggak jadi tuh Kak? Rencana keluar negerinya? Waktu itu ya akhirnya ada beberapa akhirnya saya ganti rencana, dan ya udah gitu. Akhirnya diterusin untuk jualan baju sampai sekarang. Jadi kalau ditanya kenapa jadi entrepreneur, nggak tahu. Itu menarik sih Kak, itu salah satu yang cukup menarik, karena kayak biasanya kan orang-orang yang udah jadi entrepreneur ini kan emang udah punya visi dari pas kuliah, udah punya visi gitu yang kayak aku nanti lulus mau jadi entrepreneur gitu. Kalau Kak Kori ini agak menarik ya Kak, udah pernah kerja kantoran, udah berencana untuk keluar negeri, terus tiba-tiba karena ada waktu luang yang iseng-iseng gitu, terus malah dijadiin diambil gitu kesempatannya, peluangnya diambil, malah jadi keterusan sampai sekarang gitu Kak. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah awalnya pengen, enggak juga sih. Gitu. Tapi karena enjoy ya Kak ngejalaninnya. Iya, lumayan lah ya. Tapi seru sih Kak kayak gitu. Ya semoga nanti mungkin aku atau siapa teman-teman aku ada yang kayak bernasib sama kayak Kak Kori gitu ya, Kak. Boleh, dari iseng-iseng tiba-tiba udah punya usaha yang gede gitu Kak. Nah aku boleh tahu dong Kak, menurut Kakak sendiri nih apa sih yang membedakan? Kakak kan udah pernah kerja kantoran. Nah perbedaannya tuh apa sih Kak dari Kakak yang dulunya kerja kantoran terus sekarang tiba-tiba jadi entrepreneur? Apa keseharian yang membedakan gitu Kak? Banyak banget ya sebenarnya yang ngebedain. Kalau misalnya kayak kita kerja kantor itu mungkin lebih lebih low risk kali ya. Yang kita pertaruhkan itu dari skill kita, terus dari kayak gitu yang kita jual kan skill kita, terus knowledge kita gitu loh. Tapi nggak ada kayak misalnya modal tertentu yang kita harus taruh di situ. Dan kalau misalnya sampai jelek-jeleknya amit-amit itu satu perusahaan itu tutup gitu, yang kamu tanggung itu ya mungkin sebatas gaji kamu 1 bulan itu. Tapi setelah itu kamu bisa keluar, kamu bisa cari kerja yang lain yang mungkin dengan salary yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu masuk terjun sebagai entrepreneur, secara tanggung jawab itu pasti lebih besar menurut saya ya. Iya banget. Tanggung jawab lebih besar, terus kayak gitu bukan cuman skill atau knowledge yang sesuai bidang itu aja yang dibutuhin gitu. Tapi waktu kamu mau expand, kamu mau upgrade gitu, kamu juga harus pikir secara keseluruhan. Ada tim di belakang kamu yang harus kamu ikut upgrade. Ada mungkin modal yang kamu harus upgrade, berarti kamu mesti tambah lagi gitu loh. Jadi bukan sekedar cuman skill atau knowledge atau atau cuman waktu tertentu doang. Tapi kalau misalnya kamu terjun ke entrepreneur, mungkin hampir semua hal dalam diri kamu itu harus kamu ikutin juga ke situ. Jadi harus benar-benar all out ya Kak. Yang kalau kerja kantoran kita cuma ngikutin arahan dari atasan gitu. Di saat kita jadi entrepreneur benar-benar kita harus all out semua kehidupan kita. Ya tentang wirausaha gitu ya Kak. Oke, menarik. Nah, kalau kantoran mungkin juga harus all out, cuman mungkin all outnya dalam artian yang berbeda. Ya agak beda kali ya Kak, porsinya mungkin ya.
Oke, nah buat kakak sendiri nih, menurut Kak Kori yang menyenangkan apa sih Kak sebagai seorang entrepreneur? Karena kan tadi kakak udah ngejelasin banyak resikonya ya Kak, terus kayaknya kalau aku denger-denger tuh agak ribet gitu ya Kak, agak pusing. Nah, yang menyenangkan nih apa Kak sampai kakak bertahan sampai sekarang? Menyenangkannya apa ya? Sebenarnya kalau misalnya menyenangkannya, ya mungkin ada beberapa hal kayak kita bisa apa ya, kayak beberapa hal kita bisa atur sendiri gitu loh. Kita bisa atur sendiri, terus kayak gitu. Kalau misalnya kayak kita lihat ada salah satu dari tim kita gitu loh yang dia juga ikut berhasil gitu, atau misalnya dia setelah keluar dari tempat kita terus gitu dia dapat gets a better job juga, itu menurut saya itu suatu hal yang menyenangkan sih buat saya gitu. Terus kalau misalnya ada orang beli produk kita, udah kayak gitu dia berasa produknya itu kepake banget. Itu juga salah satu hal kecil yang menyenangkan. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti Kak Kori ini seneng banget ya kalau denger feedback dari konsumen yang pasti, wow, dikasih bintang 5 gitu Kak, terus kayak memuaskan banget, bahannya bagus dan sebagainya gitu. Itu satisfy banget ya Kak di situ. Itu pasti sih. Oke. Nah, kalau misalnya yang paling menantang dari entrepreneur ini apa sih Kak, selain dari resiko-resiko yang tadi udah dijelasin sama Kak Kori? Menantangnya sih banyak banget ya. Kayak misalnya apalagi di industri yang misalnya red ocean gitu loh, kayak misalnya clothing ini menurut saya itu udah red ocean banget gitu ya, karena udah banyak banget udah banyak banget jadi apa ya, kayak nggak bisa kayak kamu cuman bilang oke, apa, saya punya desain tuh bagus banget gitu misalnya, kamu cuman hanya bermodalkan itu doang, kamu berharap it's gonna be apa ya, booming atau misalnya mungkin aja gitu, tapi itu juga kamu mesti perlu tahu gitu sebagus desain apakah yang akan tiba-tiba booming gitu. Jadi tantangannya sih sebenarnya banyak banget ya, ekosistemnya gitu loh, terus kayak gitu kompetitornya, terus kayak gitu misalnya kebijakan-kebijakan dari government gitu loh, tentang tax, tentang apa namanya, tentang hiring people gitu loh. Banyak banget gitu sebenarnya tantangannya. Cuman ya tergantung gitu ya. That's why we called it entrepreneur, wirausaha gitu, karena ya memang itu yang harus kalian usahain. Karena emang semua aspek dari bisnis ini harus diusahain gitu ya Kak. Emang kedengarannya berisiko banget sih Kak, tapi ya cukup menantang buat orang-orang yang suka challenging kayak gitu. Tapi menarik sih Kak, maksudnya dengan segala rintangan kayak gitu, pasti kan Kak Kori juga pernah ngadepin berbagai kesulitan gitu Kak. Nah Kak Kori ini pernah nggak sih Kak ngelakuin sebuah kesalahan besar dalam bisnis, dan gimana cara Kak Kori untuk survive dari kesalahan tersebut Kak? Kesalahan misalnya sebenarnya kayak let's say kita throwback itu waktu kemarin COVID gitu. Jadi basically itu kayak yang tadi aku cerita di awal, kita tuh starting itu dari offline. Dan kita tuh mulai besarin brand ini tuh dari offline, kurang lebih seperti itu. Jadi basic market yang aku ngerti, yang aku tahu itu adalah offline. Orang-orang yang terbiasa datang ke store, mereka pegang sendiri, terus begitu mereka coba sendiri, setelah itu mereka akan decide apakah mereka akan beli atau enggak, kurang lebih seperti itu. Setelah itu COVID datang, semua offline store kita itu tutup, totally tutup. Aku ingat banget waktu itu 2020 tanggal 3 Maret ya, 2 Maret atau 3 Maret, pokoknya itu ada pengumuman semua mall itu akan ditutup. Dan itu benar-benar dalam satu hari yang sama semua tutup. Ada sekian ratus orang yang aku pekerjakan gitu, dan itu harus kita rumahin. Ya itu susah banget di situ gitu loh. Itu adalah salah satu momen yang aku nggak tahu sih, itu mungkin juga bukan dibilang kesalahan fatal gitu, cuman dari situ aku belajar bahwa apa ya, kayak misalnya ada beberapa hal yang kita harus siapin, inovasi selalu kita siapin, ada backup plan yang kita harus siapin gitu. Jadi kayak waktu itu kan kita nggak pernah tahu gitu bahwa akan terjadi hal seperti itu. Jadi aku nggak ada backup plan bahwa akan terjadi offline itu benar-benar mati. Ya, itu gitu. shocking banget ya 99% itu mati gitu loh offline. Akhirnya kita tutup semua store saat itu. Aku ingat banget waktu ada rental tetap kita harus bayar, ada service charge yang harus kita bayar, ada pegawai yang kita tetap harus bayar gitu. Sedangkan kita penghasilan benar-benar 0 rupiah. Iya benar. Gitu. Dan dari situ baru kita harus pikirin cara lain ya, ke online. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, itu emang agak menakutkan sih Kak, jujur waktu COVID itu kan kayak banyak bisnis yang akhirnya gulung tikar gitu. Tapi keren juga Kak Kori bisa survive lagi sampai sekarang gitu Kak.
Karena kan jujur aku sebagai konsumen, apalagi baju ya, kita kan emang bener kayak yang Kak Kori bilang, kita harus pegang sendiri, kita harus lihat dulu kayak gimana gitu. Dan buat aku meyakinkan diri untuk belanja online aja tuh sampai sekarang masih agak sulit gitu Kak. Berarti itu harus diputar otak banget ya Kak untuk meyakinkan konsumen gimana nih caranya mereka tetap percaya dengan kualitas yang kita punya gitu ya Kak. Betul, kurang lebih kayak gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita mesti switching. Gimana caranya waktu orang itu bisa dapetin barang kita secara online, kita bisa marketingin barang-barang kita bisa selling itu secara online, yang which is tuh berbeda banget, behaviornya berbeda banget gitu, terus gitu trik-triknya beda banget sama di offline, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, nah, nih Kak Kori kan berarti udah ngelewatin fase-fase yang lumayan up and down juga ya Kak. Nah menurut Kak Kori sendiri, apa sih yang bikin entrepreneur itu berhasil Kak? Kayaknya kalau buat bikin entrepreneur berhasil sih mungkin nggak cuma 1 atau 2 poin doang sih. Pasti banyak poin yang bikin itu berhasil gitu. Kayak misalnya kerja keras, kerja cerdas, kayak tadi kamu sebutin. Terus juga networking, kadang-kadang juga ada hoki gitu loh. Iya, terus segitu support dari lingkungan sekitar, terus segitu the way you think gitu. Tapi mungkin juga ada faktor, nggak tahu sih ya ini benar atau salah, tapi ini yang aku pikir doang gitu loh. Maksudnya kayak I think entrepreneurs is a kind of DNA gitu. Jadi ada DNA-nya gitu loh. Apakah kamu memang memiliki hal itu atau enggak gitu. Dan buat aku sih even kamu tuh nggak terlahir dengan orang yang ada DNA entrepreneur gitu. Aku pikir ya kamu bisa tetap sukses menjadi seseorang yang lain gitu, seseorang profesional gitu, atau seseorang aktor, atau kamu jadi politikus atau apapun itu. Kurang lebih seperti itu sih. Kayaknya kalau dikulik lebih lanjut bisa sampai pagi kita ngobrol di sini. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku sih pasti banyak faktor dan kayaknya nggak bisa kayak cuman 1 atau 2 poin doang sih. Iya, karena emang pasti banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa seorang entrepreneur itu bisa sukses. Nggak cuma dari satu sudut lah ya istilahnya gitu, tapi emang banyak hal yang mempengaruhi. Oke, kalau untuk Kak Kori sendiri rencana kedepannya gimana nih Kak? Kakak kan udah punya bisnis yang udah berkembang nih sekarang. Kakak mau ngembangin ini kayak gimana lagi, atau kakak mau buat inovasi bisnis apa lagi Kak ke depannya? Oke. Kalau misalnya untuk inovasi sih, untuk planning ke depan 2025 itu ada beberapa hal sih. Ada kerjasama, kayak tadi ada kolaborasi, dan yang kayak tadi saya cerita gitu loh, kayak misalnya kayak dulu kita fokus hanya di offline gitu. Bahwa sekarang kita benar-benar fokus itu di jalan di dua-duanya, baik offline ataupun online gitu. Karena kayaknya juga anak-anak Gen Z sekarang nggak cuman ke mall buat belanja gitu, tapi banyak buat lebih ke hangout, sedangkan mereka tuh belanja lebih banyak kadang-kadang di event, di bazar, terus kayak gitu, atau misalnya di online justru. Jadi ya kurang lebih 2025 kita ngikutin yang Gen Z kurang lebih pikirin. Mereka sukanya kemana nih gitu loh. Ya kita juga sebagai jualan barang yang mentarget salah satunya Gen Z, ya Gen Z ini ya kita harus ikut nih wave-nya, mereka pengennya kemana sih, mereka yang suka tuh apa. Oke, berarti kurang lebihnya selain sebagai entrepreneur, Kak Kori juga harus bisa sebagai mind reader ya Kak? Kurang lebih kayak bukan mind reader, apa ya? Iya mungkin mind reader. Iya, kayak konsumen nih maunya kayak gimana nih sekarang gitu ya. Oke, Kak, ini nggak berasa banget, ternyata kita udah lumayan panjang ngobrol-ngobrol, sharing-sharingnya. Makasih banget untuk kesempatannya, kita udah dibolehin berkunjung ke sini pada kesempatan kali ini. Buat closing statement mungkin boleh Kak, kita jargon dulu. Oke. Kalau aku bilang cuan, challenge yourself, act now. Bisa nggak? Oke, kita mulai ya Kak. Cuan, challenge yourself, act now. Oke, see you guys. Bye.